Udah ada Matilda yang akan langsung dihilangkan oleh 7 DPS. Oke, Matilda ini emang tipikal hero yang yang menarik perhatian sekali untuk di patch yang sekarang. Kenapa? Karena dia punya burst damage yang tinggi, escape mechanism buat temen core-nya yang mungkin nggak punya skill escape, dan dia bisa langsung terbang dan nabrak. Benar, tapi kalau menurut gua pribadi, gua lebih enak kalau dia untuk main sendirian Pak di side lane Pak. Karena kalau untuk ramean, ya Bapak tahu sendiri di saat dia terbang layaknya kuyang Pak, dan menabrak di tengah-tengah dia arah pemain. Pemainnya berkumpul, pemain lawan berkumpul dengan rekan-rekannya. Tadi main gitu kayak tepuk-tepukan gitu Pak yang itu Pak. Yang kayak Maijah. Domikado. Itu nggak ketahuan anak sekarang Pak main begitu. Iya bener juga Pak, sekarang mah mainnya gitu. Aduh ya Allah. Jujur Sasu bilang piem. Mainan sekarang gitu Pak. Allah sabar lah. Sabar. Baru mulai loh. Baru mulai Sabar ya. Oke, enak emang venue yang kita sediakan untuk teman-teman yang sedang bermain ya, karena kenyamanan itu ada nomor 1 Pak. Pak, kan tadi saya sengaja berangkat pagi Pak. Tidur Pak sih di situ Pak. Itu nyaman banget cuy. Iya makanya hati-hati ya guys ya, itu ada healer saya. Itu rumah nenek. Iya, asik. Tapi Pak, kali ini sudah ada Benedetta dan Esmeralda. Benar sekali. Hero head to head yang langsung di ban begitu saja, dan Brody masih menjadi langganan ban. Oke, Yisansin, karena Yisansin kiprahnya untuk di WSL ini sendiri udah sangat-sangat merepotkan. Makanya mungkin untuk sekarang dari 7 DPS nggak mau ada hero ini berlaga di Lane of Dawn. Satu hero terakhir dari Alter Ego, siapakah akan mereka hilangkan? Tahu nggak Pak kenapa Yisunsin ini lagi di ban sekarang? Why? Karena kalau misalkan dia terlepas bakal jadi rebutan. Karena dia ini tipikal cowok tajir. Skuter Matic. Benar, skuter Matic. Iya. Sekarang 20 jutaan lah ya. Benar. Apa kabarnya berarti Khalid skuter pasir yang dia pasir lebih tradisional ya? Iya Pak. Lebih tradisional. Kok green dong? Hah? Kenapa Pak? Valius kenapa? Kenapa pada komplain itu? Enggak, gini aja. Ya kita tungguin besok lah ya. Coba kalau nge-case sama gue sekali. Kalau mau ya, kalau mau rahang ya. Kayaknya dia mau mukul. Ya saya mah dari tadi ini Baxia juga sudah diambil. Oke, Baxia first pick. Baxia first pick kayaknya ini untuk ngedeny pick dari Fumi Echo. Karena Fumi ini kemarin sempat nge-spam banget dia Baxianya, dan dia make play banget. Dari segi side laner dia ngasih pressure, dari segi rotasi juga dia ngasih surprise attack Mother Father. Oke, surprise attack Mother Father. Jangan sampai salah ngomong KB untuk nantinya. Karir, itu karir. Oke, Baxia udah diambil sepertinya untuk dari Alter Ego. Masih banyak pilihan lagi yang bisa mereka amankan. Masih banyak hero terlepas. Lapu-lapu ada, Yuzong ada, bahkan dari magical damage pun masih banyak yang tersedia. Atau mereka ingin mengamankan langsung core-nya. Lunox adalah salah satu pilihan yang baik karena bisa dibilang burst damage yang dimiliki bisa menghantam langsung ke arah Baxia. Lunox dan Paquito, sisi power awal dan bahkan burst damage diamankan begitu saja dengan cepatnya. Estes, Baby G. Waduh. Kenapa kok pas Baby G kok lu aduh? Estesnya. Oh, Estesnya. Bukan Baby G-nya. Gua kira Baby G-nya tuh. Iya, saya udah kesana terus nih ngeliatnya dari tadi. Ya iya bener juga ya, Bapak di sebelah kiri. Ngeliat ke kanan gampang. Kolius tuh patah tuh leher tuh ntar lagi. Ngeliatin mulu kok gue liat kok. Iya, itu. Oh, buntut 3. Kerja, iya kok kerja. Oh ya analisis ya kayak. Analis kan itu draft pick di tengah. Benar. Kok leher ke kanan gitu. Kok leher ke Discord gitu kan. Oke. Aduh. Oke, ini yang di depan layar kita juga ya Allah, yang senderan sendiri, Be. Aduh. Kakak sendiri aja. Sendiri aja sama. Sama sih kita berdua. Mana tahu mana. Kita bisa inisiasi bareng kan. Inisiasi bareng. Oke, ngegeng ya. Iya. Bener mabar ya. Mabar. Iya, makan bareng. Oke, Hayabusa kali ini langsung diamankan oleh Alter Ego Nix. Ini hero signaturnya S malah. Hero signaturnya S. Signatur banget. Dari kemarin tuh sempat ada yang di respect juga dari Hayabusanya, dan kali ini terlepas. Sementara lawannya adalah Bruno. Karena Bruno sendiri dia punya tackle mungkin untuk nge-deny pergerakan dari Hayabusa. Namun lagi kalau misalkan tackle-nya dikeluarkan, ini yang bakal jadi ancaman dari 7 DPS. Benar, tapi setidaknya dengan ada Bruno di bagian mid, mungkin akan ada beberapa penjagaan dari rekan-rekan lainnya yang mungkin lebih sering untuk mengikuti ke arah Bruno-nya ya. Betul. Berbeda dengan yang ada di Silent yang mungkin sendirian, dan itulah mungkin yang nantinya akan menjadi incaran dari Hayabusa untuk menambah golnya dulu. Iya. Farming item. Benar. Next level. Dan sebelum kita menuju ke pick selanjutnya, masih di band section ada Kaja,
Coba absen siapa yang cita-citanya mau jadi pacarnya Baby G. Wadaw. Wadaw. Nongol di kolom komen ya. Coba di kolom komen. Jangan sampai ada Lewis Andre. Jangan. Saya lepaskan BPAS ini, saya ke sana. Saya rebahkan kursi itu, Pak. Terbalikin. Oke, lanjut lagi. Kaja, Divine Judgment udah nggak bakal ada lagi di Land of Dawn. Wow. Jadi Apakah kemungkinan ada besarnya kayak mau main ke arah Digi nggak sih pik-pikannya? Kayak tapi gue penasaran kalau emang mereka pick Digi mereka bakal kurang banget gankingnya. Kayak mereka kan harus diving banget. Yap. Mendingan hero yang nabrak sekalian aja gitu. Cow kalau mau. Tapi ini Pak, misalnya ini Digi sejauh ini juga masih aman, masih belum terlepas. Akankah ini apabila diambil oleh apa ya? 7 DPS. Ini akan menjadikan 2 magical damage, mungkin outputnya akan berada di bagian tengah nih. Kagura dan juga Digi akan sangat-sangat merepotkan sekali, di mana nantinya akan menciptakan space untuk Bruno bisa well farmer karena dua hero ini gangguannya udah to the max gitu Pak. Betul Pak. Banyak Pak yang absen Pak. Banyak absen. Saya, aku, gue, aing katanya. Lupa. Anda mau semua jadi pacar Baby G? Mau. Coba like-nya sampai 10.000 dong. Ini sudah berapa? Udah 5,2 Kak. Mantap. 10.000 kita tembusin dulu cuy. 10.000 kita tembusin. Iya, 10.000 kita tembusin dulu sementara dan Natali, Wan, Kaja dan juga Digi. Kaja dan juga Jauhead. Kenapa otak gua ke Digi ya? Nah, ini ada yang ngomong KB mau jadi pacarnya. No, saya pendukung tim WSL, tapi sayangnya tidak ada Luna Fiction. Wah, CEO Luna Fiction cantik. Ya, saya mah laki Pak, ngomong langsung. Loh bener loh. Bener. CEO-nya. Jantan loh. Jantan loh saya. Jantan. Bapak mau menyampaikan sesuatu Pak? Aduh jangan Pak. Oke, Chow seperti yang udah dibilang oleh KB tadi. Nah kan, Chow kan, dia mau diving Pak sekalian Pak. Diving jadi kalau satu udah masuk semua. Masuk Karena semua. udah di follow up sama Pakuito udah pasti ada sisi power kan. Oke. Ditambah dengan damage-nya ada Lunox bersama Hayabujet. Hayabujet, benar. Kalau dia berhenti di jalan yang tidak ada lagi berarti Hayabuntu, Pak. Hayabuntu. Iya. Aduh, kalau cantik jadi Hayabebici. Waduh, bisa gitu Pak ya. Ruby dan juga oke, ada Elis. 2 side lane lagi. Bentar. Kalau misalkan dia main kayak gini, berarti dia side lane scaling. Mau nggak mau, berarti ini Baxianya ada kemungkinan buat jadi Baxia side lane. Tapi nggak jadi ternyata. Baxianya akan menjadi satu makhluk yang free roam banget di bagian tengah untuk pergi kemana-mana. Yes, benar. Jadinya free roam. Dia nggak jadi di side lane. Karena kalau tadinya kami mikirnya Elisnya bakal farming. Ya rotasi bakal Baxia dong. Benar. Gak mungkin Elis stuck masih 5, masih 10 jalan-jalan Pak. Gak mungkin. Oke, ini udah tos-tosan juga dari 7 DPS di mana mereka sepertinya udah siap untuk langsung berhadapan dengan Alter Ego nih. Satu hero terakhir akankah Marksman? Enggak tahu Pak Mas. Kalau misalkan ini Choteng, kalau Granger asik sih nembusin Baxia gitu Pak. Late game-nya. Atau mereka mau main match lagi. Jadi karena mereka udah tahu lawannya Uranus, mereka coba yang kayak ngumpulin MOD sebanyak-banyak. Wow. Samping kanan kirinya ternyata Pakuito dan juga Chow. 2 petarung, 2 fighter. Yap. Lele pakai apa ya? Apa? Lele. Oh Lele Chow. Wah, ini keras nih Pak. Game keras nih kayaknya. Oke, ini dia. Lele Pingkan dengan Chow-nya, ada Fancy Nancy. Waduh, dengan Lunox kita akan melihat bagaimana kinerja dari masing-masing player untuk menggunakan hero-hero yang udah mereka pick. Akankah dari 7 DPS bisa mendapatkan poin pertama ataukah Alter Egonix lah yang mencuri di poin pertamanya? Sesaat lagi kita akan lihat bersama-sama. Coba kamu kalian semua nih ya yang nonton langsung spam di kolom komentar kalian dukung tim mana? 7 DPS atau Alter Egonix? 7 DPS or Alter Egonix boleh. Langsung nongol di kolom komen, ramein, tinggalin juga likes-nya, kita tembusin 10.000 di match yang kedua ini. Saya ingin berterima kasih kepada Delphi atau Ash. Why? Karena saya dikasih gelang Alter Ego. Waduh, wah nih sekarang kan tuh. Katanya oleh-oleh, udah lama gak ketemu. Oleh-olehnya ternyata yang di tangan dia sendiri Pak. Wih bagus dong. Banyak yang menginginkan itu loh. Iya. Tapi kamu yang mendapatkannya. Gelang itu. Sekarang teman-teman di luar sana yang menginginkan gelang itu, kalian tahu harus pergi kemana ya? Kalian tahu harus menyerang siapa? Gak gitu. Sekarang ada di tangan KB.
Wah, Siap-siap, boleh langsung nongol di kolom. kan dia tinggal restock. Apa? Kan dia tinggal restock. Itu masalahnya langsung dari tangan dia, Oh, Be. langsung dari Berbeda, tangan dia. Be, Oh, dengan beda. yang restock. Oh iya. Iya kan? Ngerti. Oke, kalian boleh lah ya langsung ngeflank ke IG-nya KB, kalian serbu dah tuh minta ya. Jangan dong, cuma satu, Pak. Hah? Cuma satu. Yaudah, ini dia match kedua, game yang pertama. Nongol di kolom komen dengan prediksi kalian, AE Lynx atau 7 DPS. 7 DPS. Ini menarik sih kalau misalkan kita melihat bagaimana nanti side lanernya Yap. akan saling beradu. Nah, nanti bakal kita lihat juga bakal kayak gimana nih dua petinju kita, dua petarung gitu Yap. di samping masing-masing. Masalah dua petinju kali ini nantinya harus memukulin ini, Pak. Steel, baja. Ada Uranus yang akan mereka hadapin, tangannya harus lebih kuat lagi, kakinya harus lebih kuat lagi karena ada Uranus dan juga Xbox. Dua robot melawan dua petarung. Wah, ini berarti lebih ke arah apa namanya? Feature-feature gitu. Durability-nya nih harus kencang, Pak. Durability-nya, lalu dari teknik-teknik yang bakal dia lontarkan, apalagi Chow ini mekanikal banget. Nanti bakal diamankan tingkat. Anyway, game pertama match kedua kita di lower bracket semifinal tentunya untuk menuju nantinya ke final lower bracket. Anyway, di mid sudah mulai ada pertikaian sedikit. Mulai pok-pokan aja tapi Pixie, Taker, Meruya langsung dipok damage sama Vanilla Tena. Oke, ada Atlas di bagian tengah tadi yang udah membantu Hayabusa untuk bisa mendapatkan Karalito Wanderer-nya. Sementara dari As masih melakukan farmingan aja, mendapatkan orange buff tanpa adanya gangguan sama sekali, tanpa adanya sebuah initiate yang dilakukan oleh 7 DPS. Tapi di minimap kita lihat sebuah pertarungan pertikaian mulai terjadi antara Chow dan juga Uranus. Ya, Fumi bahkan di bawah udah ada sedikit gerakan-gerakan yang cukup agresif. Di arah bawah kayak benar-benar di engage. Dan sementara di arah top lane langsung ada pergerakan yang cukup menarik. Tapi sekarang first blood dari Baby G ternyata di arah top lane execute. Baik banget, mendadak tadi ada Bruno juga yang langsung hadir untuk memberikan damage utama dari tim 7 DPS, di mana tadi Atlasnya berubah menjadi takoyaki panggang, langsung menghilang dan harus pulang dulu ke base-nya. Emang perfect match ini agak sedikit rumit, Pak. Kenapa, Pak? Ya kalau cocok gitu kan, kalau stunnya connect keluar tapi meledak begitu saja. Aulia langsung mengamankan 1 poin kill di arah bottom lane, tapi Mood juga harus ditumbangkan di arah top lane ketika dia masih menahan Purify-nya, Pak. Berarti dia udah tahu kalau dia emang bakal tumbang deh. Nah, itu tadi yang udah Pulu sebut mungkin di awal-awal, karena dari Hayabusa mungkin lebih efektif untuk bisa mengamankan side lane dari tim lawan terlebih dahulu daripada langsung berhadapan ataupun terfokus untuk mendapatkan Karaburu. Dan sekarang turtle-nya udah mulai diinisiat. Ada pergerakan dari Atlas maju ke bagian depan, tapi Kaguranya baik banget. Turtle-nya berhasil diambil oleh Bruno. Sliding tackle ke bagian tengah, Rapid Lash dibuka, tapi ternyata nggak ada yang tumbang sejauh ini. Masih selamat semuanya. Tadi satu momen di mana sebenarnya ada pergerakan slow yang bagus banget dari Baby G. Dia langsung menghentikan pergerakan dari Pixie ketika Pixie-nya ingin mengincar ke arah seorang Stacy. Tapi ternyata dia nahan loh, Pak. Tackle-nya ditahan. Ketika udah perfect match-nya nyatu, baru dia sliding. Benar. Karena setidaknya lebih meminimalisir adanya lagi nih, Pak. Ya. Sebuah pergerakan atau nanti ditambah lagi dengan Annihilation akan jauh lebih besar lagi kalau tadi perfect match-nya akan terpisah menjadi dua sisi gitu loh. Iya, makin slow lagi, makin bahaya lagi. Aulia di arah bottom lane juga masih 1v1 sama Fumi. Fuminya masih level 4, ini bakal jadi agak sedikit keunggulan sebenarnya bagi orang Aulia. Tapi lihat di sana HP barnya keduanya benar-benar di poking damage terus. Fancy Nancy agak sedikit kesulitan emang. Cosmic Vision itu tidak sepanjang Union Overton. Dan yes, benar banget, execute langsung diamankan oleh BBG. Ini poking damage yang benar-benar on point. Dan ini 4 lawan 5. Altrigonis gak bakal bisa memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki. Lele Pingkan bahkan sekarat dan mungkin bakal langsung di zoning out. Stacy di sini mencoba untuk pelan-pelan menggiring bola ke atas. Enggak, dia kayak mikir oke, udah recall. Aman, santai terlebih dahulu, mereka belum mau memaksakan karena nantinya untuk stay sendiri agak sedikit beresiko untuk masuk ke dalam rumputan. Tapi di bagian bawah Xbox dan juga Paquito masih beradu aja seluruh resource yang mereka miliki. Tapi mendadak Lunox langsung hadir, ada event sedikit yang tercipta untuk Xbox-nya. Tapi ternyata Hayabusa hadir untuk menjadi sang eksekutor. Eksekusi yang mantap banget tentunya dari As dengan menggunakan satu Shuriken. Langsung diamankan begitu saja Union Overton karena dapetin 2. Ini mungkin bakal jadi ancaman. Kenapa? Karena ada Shadow Kill. Dan Shadow Kill bahkan ada Fatal Link yang sangat-sangat fatal. Baby G bakal ditumbangkan di arah bottom lane sendirian.
berani tapi BG untuk melakukan yang overturn-nya ya, karena tadi di saat dia langsung ngedash ke bagian depan dia tepat berada di dekat Hayabusa, di mana shadow kill-nya tadi kita sama-sama tahu belum keluar, masih Phantom Shuriken aja untuk menghilangkan ke arah Xbox. Mungkin ada sedikit misinformasi kali diberikan ketika tadi Baby G-nya maju, mungkin nggak memikirkan atau nggak memperhitungkan, kalkulasikan bahwa shadow kill-nya ini udah dikeluarkan atau belum. Oke, Turtle kembali dicolek. Untuk sekarang siapakah yang akan mendapatkan Turtle kedua, karena tadi untuk pertama Bruno udah berhasil untuk mendapatkan, sementara Paku itu ada di bagian belakang, dikejar langsung sliding tackle Cyclone Eye. Bisakah untuk Bruno yang langsung dihajar di bagian belakang? Dan ternyata ada double kill yang diamankan begitu saja. Fumi dapetin 2 poin kill yang cukup manis. Mood datang, langsung mencoba untuk menghajar, langsung dijab begitu saja, dan ternyata dibalikan keadaannya. Lihat sekarang Turtle-nya udah mulai di retake, diambil alih oleh teman-teman dari Alter Ego Nix, dan bahkan Fumi mendapatkan satu buah momentum yang cukup manis. Immortal pecah dari Aulia, masih ada satu pergerakan lagi, dan bahkan dipaksa untuk mundur oleh Lele. Lele bakal ditabrak oleh satu Backstage Infinity, Shunpo, Jutkunedu, dan bahkan mungkin coba untuk mundur terlebih dahulu, langsung ada Pixie nge-cover dengan cepatnya. Kasih slow effect dari Annihilation sedikit dan bakal mundur dari Alter Ego Nix. Wah, ini sih gimana ya, 5 player tadi dari Alter Ego Nix juga semuanya masih aman, gak ada yang berhasil diambil. Tapi untuk Bruno, ini semua resource skill emang dikunci karena dia aja nih. Apa yang kita punya udah kasih aja ke Bruno. Flicker semua kesana, coba Cyclone Eye, sliding tackle, gak ada yang sanggup untuk melepaskan diri Bruno dari cengkeraman para pemain Alter Ego Nix. Ya, Bruno emang tipikal hero yang early-nya juga cukup kuat. Dia hanya modal berserker aja udah cukup banget untuk memporak-porandakan semua member lawannya. Tapi kali ini ada pergerakan yang cukup berbahaya. Mood langsung menggunakan concentration, tapi gak bisa bertahan cukup lama. Killing spree dari Fumi di area top lane. Nggak kuat. Ini rotasi yang dilakukan oleh Hayabusa juga cepet banget dan susah untuk ditebak. Kadang di atas, kadang di bawah. Siapapun yang sendirian, ini akan menjadi sebuah mangsa yang sangat-sangat nikmat sekali untuk Hayabusanya. Hanya saja sekarang dari sisi objektif masih berimbang, masing-masing kehilangan satu auto tarik di bagian atas sana. Untuk minimap yang kita lihat ada Xbox yang udah mulai diserang lagi oleh beberapa pemain dari Alter Ego Nix. Shadow kill ditahan, Shuriken Phantom-nya keluar dan one last hit dari S. Mega kill, ternyata 4 kill sudah diamankan dengan cepatnya. Eksekusinya bener-bener on point banget, dia sabar, nungguin pecah dulu armornya baru keluar shadow kill. Waduh, tapi di bagian tengah ini Bung KB udah mulai terjadi sebuah serangan lagi. Fatalingnya berhasil mendapatkan ke arah Bruno, tapi sliding tackle yang dikeluarkan tepat waktu. Hanya saja Asnya, Hayabusa hadir dari sisi yang berbeda, melihat Bruno sendirian dilumat, langsung hilang sudah. Gila ini S, ya gak apa-apa, langsung Baby G-nya di shadow kill, di Cosmic Vision, monster kill dari seorang S mid lane. Bakal di take down untuk Alter Ego Nix, dan endless battle sudah di tangan. True damage-nya bakal muncul kali setiap Shuriken, dan bahkan ada Quest Shadow yang masuk ke lawan dari S-nya sendiri. Oke, Alter Ego Nix harus bermain lebih cepat lagi karena nantinya di late game ya kita sama-sama tahu Marksman akan jauh lebih memiliki advantage. Tapi untuk sekarang sedikit lagi SP tersisa sih. Harusnya yang berada di outer turret mid-nya. Nah, kalau udah kayak gini nih, sebenarnya mungkin high ground yang harus dimainkan sama Season DPS. Karena melihat pola permainan dari Alter Ego yang selalu nabrak kayak gini, sementara mereka kan kebanyakan melee nih. Ya kan, rata-rata ada 4 melee. Mereka kalau dari 7 DPS mau mencoba untuk bertahan, mereka nggak boleh, baru diomongin, nggak boleh ke pick off 1 demi 1. Cuman apalah daya di saat rotasi mereka juga, di saat mereka nahan, di saat mereka baru mau melakukan rotasi, di saat mereka masih sendirian, ternyata Alter Ego Nix jauh lebih cepat lagi untuk melakukan sebuah inisiasi. Karena dari tadi mereka hanya menerima serangan-serangan tanpa bisa melakukan serangan gitu. Benar, Pak. Dan langsung ditahan terlebih dahulu, counter attack-nya masih bener-bener belum nemu celah lah. Belum nemu celah atau belum nemu mistake dari Alter Ego Nix. Mereka coba untuk melakukan gerakan karena bottom lane. Tahan terlebih dahulu, ada yang di cancel. Mana flick out-nya. Pixie Tanker Meruya coba untuk dihajar terlebih dahulu. Fire Missile, Order Brilliance, back for safety dari Alter Ego Nix. Yap, masih selamat untuk Fancy Nancy-nya. Brilliant Order udah dikeluarkan tadi. Ada Ash yang udah take posisi, di mana teman-temannya akan open vision terlebih dahulu, akan mencoba untuk memberikan damage di awal-awal sampai nantinya sang eksekutor ini akan masuk ke dalam area pertempuran. Tapi Lele pingkan, apa yang terjadi? Dia bengong sebentar di bagian atas sana. Lunox udah set up posisi, tapi oh my god, cowoknya pun harus meregang nyawa. Ada Fatal Link yang akan dikeluarkan sesaat lagi, belum ada yang tertarik. Fatal Link-nya hanya kena satu, ternyata kali ini
langsung diamankan begitu saja Godlike, bahkan adalah Insanity. Dihajar juga pakai Wave of the World, langsung ditarik ulur ternyata. Ini Alter Ego Nix dapat satu langsung mundur, mereka nggak mau pertukarannya terlalu tidak adil. Immortal mungkin bakal pecah. Lihat di sana mau jadi tahan terlebih dahulu. Fumi dapetin double jab, langsung di stun knock up begitu saja. Tapi Stacy benar-benar tidak tersentuh Papulung di arah belakang. Dia nendang semua rahang dari teman-teman Alter Ego Nix. Siapapun yang mencoba untuk mendekat pastinya akan memakan bola dari 7 DPS di mana barusan. Waduh. Hampir. Itu kalau kuat shadow-nya connect baru panik, Pak. Kaget kita, Pak. Kaget ya, parah. kaget ya. Kaget sih. Oke, dari Vanilla Tena juga udah melakukan sebuah rotasi ke bagian depan, berubah menjadi Unity-nya, berubah menjadi sebuah ban dalam, berputar lebih dahulu. Ada Fumi Echo yang posisi udah kelihatan, setup posisi di area Lord. Ini dia Lord yang pertama, bokapnya Hylos udah mulai dicolek-colek. Alter Ego Nix akankah mendapatkan Lord ini? Tahan terlebih dahulu, langsung Pixie-nya zoning out. Lihat Vanilla Tena coba untuk message Unity. Kali engage mungkin, dihajar. Fumi Echo, mana stacknya masih ditahan terlebih dahulu. Muncul udah mulai datang di arah belakang dan bahkan sekarang Shadow Kill langsung digunakan ke arah belakang. Stacy-nya dalam ancaman, tapi masih bisa tackle. Baby G di took down dan bahkan di shutdown S-nya. Fancy Nancy sekarat, satu hit lagi. And that's it, di shutdown untuk yang kedua kalinya double kill dari Stacy dengan posisinya yang cukup manis kali ini. Di retake oleh 7 DPS, 2 ditukar 2. Wow, Fataling memang connect, tapi ternyata sliding tackle-nya memang masih disimpan. Dia masih bisa selamat karena tadi resource damage yang dimiliki oleh Alter Ego Nix belum optimal, semuanya mengarah ke arah Stacy. Yes, dan Lordnya diambil Papulung. Endless Battle diamankan. Ini bisa jadi turning point bagi 7 DPS. Waduh, 7 DPS nih dengan Bruno yang udah sekuat ini harusnya ya bisa memainkan momentumnya untuk bisa menabrak langsung ke area pertahanan dari Alter Ego Nix. Iya, Iwi sebagai analis. Oke, sebagai analis. Sekarat darahnya dan mereka masih nahan Lord. Sementara moodnya tiba-tiba datang di belakang. Shadow King udah keluar, kuat Shadow-nya ini nggak ada, Pak. Nah, pas kena keluar kuat Shadow-nya, kena satu tendangan dari Stacy. Dan di belakang sana kan udah ada mood. Iya. Jadi emang S ini udah pasti kelong, nggak bakal bisa survive. Kayak gitu, satu poin yang emang benar-benar sangat fatal karena udah tersandwich, Pak. Habis sandwich langsung kopi. Wah, ya, aduh, kering. Sedep sih ya. Pegel kerongkongan gua nih dekat dulu ini, tapi di bagian atas sana. Coba lihat, ada Chow yang cutting minion agar tidak ada wave minion yang mau nabrak di area mid, tapi di bagian atas sana dipastikan untuk inner turretnya akan tumbang sesaat lagi. Akankah inner turretnya bisa ditumbangkan oleh Bruno dan juga rekan-rekannya? Wow, itemnya, Pak. Ini dulu juga sudah ada kali langsung Lord ditumbangkan karena ini Lord di bawah menit 12. Mau gak mau memang tidak ada charge. Dan sementara Lele, where are you going? Oke. My darling, Lele ditabrak terlebih dahulu Cyclone Eye, coba untuk memberikan efek slow, coba untuk kiting terlebih dahulu. Vanilla Tena langsung bahas Shield Unity. Sementara di sisi lain, moodnya ditumbangkan. Mau tidak mau Lele harus ditumbangkan, tapi ada Way of Dragon. Buset. Satu hit, buset, asam lambung langsung naik tadi seperti dari Baby Chow. G dapetin S ternyata Papulung di arah mid lane. Dan bahkan Pixie sudah mengeluarkan flickernya. Sudah tidak ada lagi perfect match. Mungkin bakal dipaksa, minion bakal beberapa detik lagi muncul. Zoning out. Kali ini dilakukan lagi oleh teman-teman dari 7 DPS. Wah, gokil si Baby G. Kagura mendapatkan Hayabusanya loh. Loh, emang Kagura itu mendapatkan hati Hayabusa, Pak? Benar, itu kan kalau di kisahnya. Di kisahnya. Ini di Land of Dawn-nya, Pak. Iya, makanya, Pak. Iya, Pak. Aduh, dan Midland turret destroyed. Bahaya ini dia. Dua, bahkan mungkin bisa didapatkan Fancy Nancy, Order Brilliance, hati-hati, gak ada escapability dan bahkan Immortal. Pixie udah mulai agak sedikit respect sama pergerakan yang dimainkan sama 7 DPS. Mau gak mau emang kali ini networknya lihat udah mulai naik lagi ke arah atas lagi. Coba lihat orange buff-nya ke arah mana. Iya, orange buff-nya ke arah dan Tapi ternyata tuh Paku itu pun udah nggak kuat lagi menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan. Tapi dari Uranus masih ingin lebih, sini kamu Nox, tapi Nox-nya pun harus berhenti. Benar sekali, dan di sisi lain kita bisa melihat sendiri Uranus-nya udah punya Oracle. Jadi walaupun Fancy Nancy memiliki NOD, ini bisa diminimalisir lagi. Karena kalau misalkan NOD itu kan sekitar 30-50 ya kan. Ini bisa diminimalisir dengan Oracle. Jadi ada Regen SP tambah 10%. Benar, ada tambahan Regen SP lagi yang akan dimiliki oleh Uranus. Walaupun nantinya ada perbedaan sedikit, tapi sekarang ada sebuah pertempuran lagi di bagian atas. Mulai pecah lagi, tapi di bagian belakang Fatali udah mulai lepas. Stacy-nya free banget. Dia memberikan kepokan-kepokan angetnya. Satu hit terakhir, tapi untungnya masih bisa kabur. Hanya saja sekarang Lunox-nya berhasil diambil. Dan masih ada satu buah
absorb damage dari moodnya yang masih jalan juga pasifnya. Ditahan concentrationnya. Lihat S-nya udah mulai datang. Stacy terkena tackle Wind of Nature. Terbagi dari shadow kill-nya. Mana fatalingnya belum keluar, bahkan belum harus down. Looking for more. Pixie juga dalam ancaman terkena slow. S-nya masih bisa survive dan satu hit lagi dari turret di arah bottom lane ini Bitter. Dan lihat 1v1 situation, Aulia dihajar ke arah belakang. Ketahuan di sana, ditempel lelepinkannya. Nah ini dia nih. Aduh, nggak kena. Last Insanity juga sangat jauh dari objek yang sedang berlari. Yes. Ya, Pradaya Chow-nya masih bisa selamat, masih bisa melakukan recall terhadap base-nya. Wah, langsung mundur terlebih dahulu, reset semuanya. Mulai masuk menit ke-14 dan bahkan perbedaan goldnya sudah lead ke arah 7 DPS 2040. Lihat ini kemungkinan besar kalau nggak sayap Immortal harusnya dari Stacy. Karena dia butuh hal tersebut sih. Benar. Untuk nahan semua flick out dari teman-teman Alter Ego Nyx. Berarti PR dari 7 DPS adalah gimana maksain Alter Ego Nyx keluarin flickernya lagi ya. Oh, Immortal ternyata B yang akan Immortal. digunakan. Ini respect banget dari Stacy-nya. Pertempuran udah mulai pecah lagi di area para buff. Di arah belakang lagi ini fatalingnya kena banyak, tapi kena follow up damage. Where are you my friend? My friend are gone. Kali ini Stacy malah bebas banget untuk memporak-porandakan buff yang dimiliki oleh S. Moodnya nahan damage di lini depan. Lihat di arah belakang siapa yang ketangkep. Ada Lele Pinkan yang masih dikejar sama teman-teman dari 7 DPS. Sandwich pun terjadi. Udah gak ada ultimate. Flicker juga udah gak ada. Ditahan ke arah belakang. Dan lihat di sana Moodnya mencoba untuk ngambil semua regen yang ada. Concentration masih ada. Dan Finlandia sudah bakal maju ke arah depan dengan Baxia Shield Unity. Tapi teamfight-nya cuma tarik ulur. Ini khas wanita. Iya. Tarik ulur. Tarik ulur hilang, Pak. Nah, Waduh. ghosting. Bener. Ya. Jangan Pak, jangan dilanjutin Pak. Bapak tidak mau kan wanita-wanita ini ngeflank ke ruangan ini Pak. Tidak mau Pak, dan lihat Lele Pinkan mencoba untuk bertahan. Shunpo, Jutku Nedu, flickernya masih cooldown. Tapi sementara itu langsung dihajar Lordnya. Coba untuk setup terlebih dahulu. Setupnya cukup berani, langsung di face to face. Yap. Pixie coba untuk ngambil opportunity, dia punya flicker, dia punya fataling. Hati-hati, semua ultimate udah ready. 5 ultimate juga udah ada. Stacy, hati-hati juga di depan terkena Cosmic Vision cukup sekarat. Moodnya mencoba untuk mengejar karena Fancy Nancy. Langsung ada Case Assault, dia 1v1, langsung ada damage tambahan. Annihilation, slow effect bakal connect, tapi Moodnya menggunakan Purify secara paksa. Berhasil untuk menambahkan move mereka, tapi sekarang Last Insanity, paku itu aja terbakar. Mereka kehilangan satu pemain dari Alter Ego Nyx. Sementara split push yang sangat baik dari Chow-nya. Lele Pinkan mendapatkan satu buah turret inhibitor. Sementara Stacy akan nendang-nendangin ke arah Pixie. Pixie flick out ke arah belakang, langsung ada S terkena slow stun. Bahkan ada Baxia Shield Unity langsung terjebak di depan sana. Terkena efek slow dan bahkan ditumbangkan. Pixie down. Immortal pecah, 2 hilang dari Alter Ego Nyx. Benar sekali, dan sekarang Lord terbuka lebar. Xbox mungkin nantinya bisa berfokus untuk menjaga ke arah Chow, tapi sekarang penjagaan di area Lordnya udah sangat-sangat banyak sekali. Ashe-nya mulai mendekat, tapi ada Baby G, ada 3 orang yang membuat sebuah perimeter agar tidak bisa mendekat dari Hayabusanya. 5.000 HP tersisa dan langsung diamankan Retribution incoming, bukan Retribution Colius. Tenang aja aman. Benar, Retribution Colius ya kita saya sudah sudah tahu. sering mau bareng Retribution pusing. Damage-nya di nerf abis-abisan kalau nerf Colius. abis-abisan, ya. Sama timing-timingnya tuh semuanya ya. Amang. Amang. Tapi emang ya, ini satu-satunya cara yang dilakukan oleh Pinkan ini udah paling benar. Soalnya emang dia nggak bakal mungkin 1v1 sama Uranus. Yap. Dia nggak mungkin 1v1 sama Export. Dia juga nggak mungkin nge-kick langsung ke arah Stacy. Benar. Karena dia nyimpen banget dari tadi flickernya. Dan ini bisa jadi kalau Stacy-nya ketangkep nih, ini bakal jadi poin yang mahal banget bagi Alter Ego Nyx. Iya, turnback moment pun akan bisa terjadi. Sementara itu Lord udah masuk dari bagian bawah. Mereka menyerang di bagian tengah, udah mulai mengorontokkan ke arah damage ya dari inhibitor turret yang ada di area mid-nya. Di arah belakang, lihat di sana Lele Pinkan yang mengincar ke arah satu. Baby jika ditendang, ternyata ingat dia masih punya flee. Di cancel flick out, langsung mencoba untuk cutting minute terlebih dahulu. Lele Pinkan mencoba untuk sebaik mungkin menahan damage, tapi langsung fokus ke arah base dan bahkan ada Fatalik. Ternyata gak bakal ada follow up dari terlalu banyak. Gak ada Case Assault, gak ada area of effect. Lordnya masih survive. S down, Fancy Nancy going down. Double kill from Stacy, and that's the base taken from 7 DPS. Wow, 7 DPS mencengangkan sang Black Horse mengambil game yang pertama. Waduh. Black Horse? Benar, kuda hitam ya. Kuda hitam. Benar.